Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Karena petunjuk dan syafaat beliaulah yang membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pada tempatnya kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah seorang yang sempurna, baik fisik maupun akhlaknya, pembawa pelita hidup, penunjuk jalan yang lurus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, salam, dan barokahnya kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, apa pentingnya kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti sekarang ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita bersama-sama telah kembali firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Dari ayat tersebut jelas bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah untuk memberi rahmat, untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, baik alam insani, alam hayawani, alam nabati, ataupun flora dan fauna. Pendek kata, apapun yang ada di dunia ini pastilah mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari terutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita teliti, benarkah kita umat manusia ini menerima rahmat dari Rasulullah SAW? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat kita lihat dari 3 sudut: segi kemasyarakatan, segi keagamaan, dan segi politik. Yang pertama dilihat dari segi keagamaan. Bangsa Arab pada khususnya, bangsa-bangsa lain pada umumnya, sebelum Muhammad putra Abdullah diutus, mereka tenggelam dalam kemusyrikan, tenggelam dalam kehidupan berpecah belah, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Menurut akal yang sehat, sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Tetapi nilai kemanusiaan bangsa Arab pada saat itu hilang sama sekali. Disinilah letak merosotnya nilai manusia sebelum datangnya Rasulullah SAW. Kemudian Muhammad datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat harga diri atau martabat manusia dengan sebuah firman-Nya, La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah, yang artinya, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, bersujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Surat Fussilat ayat 37. Oleh karena itu, menurut logika pun, orang yang menyembah kepada selain Allah, maka harga dirinya akan hilang. Karena bagaimanapun yang menyembah itu kedudukannya lebih rendah daripada yang disembah. Orang menyembah batu, mereka lebih hina daripada batu. Orang yang menyembah kayu, kayunya akan menjadi mulia dan orang tersebut akan menjadi hina. Untuk tetap menjaga nilai-nilai manusia sebagai makhluk yang paling mulia, maka dari itu kita harus berserah diri dan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua,
dapat dilihat dari segi politik. Perperangan antar kelompok, permusuhan antar suku, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin itu sudah membudaya dalam masyarakat jahiliyah. Kemudian Islam datang membawa rahmat dengan menjelaskan nilai manusia itu tidak terletak pada harta, suku, rupa, kekuatan, ataupun yang lainnya, melainkan nilai manusia itu terletak pada akhlak dan takwanya. Seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat tersebut, Islam menghilangkan permusuhan antar kelompok, permusuhan antar suku, menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, maka terciptalah masyarakat yang marhamah, masyarakat yang damai, masyarakat yang saling menghargai, masyarakat yang saling hormat menghormati. Inilah bentuk rahmat yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga dapat dilihat dari segi kemasyarakatan. Sebelum Islam datang, yang dikenal hanyalah hukum rimba, di mana kedisiplinan dan ketaatan kepada pemimpin itu sama sekali tidak dikenal. Padahal untuk membina masyarakat yang tertib dan teratur sangat diperlukan kedisiplinan dan kepatuhan kepada pemimpin. Maka Islam datang memberikan dasar-dasar bermasyarakat, mengatur hubungan antara individu dengan individu, mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, mengatur hubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Hadirin sekalian, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengembangkan uraian sedikit tersebut sehingga kita semua dapat mengambil manfaat yang sangat besar. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.